Jadi baru-baru ini kita tuh dihebohkan masalah kasus korupsi tambang timah yang kemarin. Ya, Harvey Muiz dan 5 tersangka lainnya. Yang kita tahu, jumlah kerugian yang dialami oleh negara yaitu total semuanya 300 triliun. Ya. Ingat ya, kerugian seperti ini itu merupakan kerugian yang real, artinya negara itu betul-betul rugi 300 triliun. Ini bukan potensi kerugian ya. Kalau potensi kerugian kayak ekonomi itu mungkin agak mendingan lah. Cuman kalau ini sudah 300 triliun ini sudah kerugian real. Yang mana Harvey Muiz kemarin ini gak selesai-selesai kasusnya. Hingga akhirnya pada sekarang sudah agak lama. Sekarang ditetapkan hukuman penjara selama 6,5 tahun. Wah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ya. Sebenarnya kalian sudah tahu sebelumnya ya. Wah, pada saat ini banyak kegaduhan di masyarakat. Para influencer itu banyak yang mengkritik terhadap hal ini. Bahkan Pak Prabowo pun itu di pidatonya itu menyinggung masalah ini. Udah korupsi 300-an triliun, malah hukumannya cuma segitu. Makanya Pak Prabowo itu langsung menyuruh Jaksa Agung untuk mengajukan banding. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Hakim-hakim ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Yang mana dari video ini, saya akan bahas nanti sebelak-beluknya apa yang berada di dalam kasus ini. Dan mengapa kok hukumannya itu cuma segitu? Apakah ada orang dalam atau gimana? Oke, selamat datang di ilusi saya tentang korupsi timah 300 triliun. Ketika kita bicara hukum yang ada di Indonesia, tentu masyarakat itu sudah mengetahui, kita sudah mengetahui kalau hukum yang ada di Indonesia ini masih melemah sekali. Meskipun kita itu disebut negara hukum, tapi sistem hukum yang ada di Indonesia ini masih memiliki sejumlah kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan. Meskipun sudah mengalami berbagai reformasi-reformasi, khususnya hukum di dalam masalah korupsi. Ya, kita tahu, mulai kemarin itu sebenarnya banyak koruptor-koruptor yang mana publik itu sudah mengetahui kalau kebanyakan koruptor mulai kemarin banyak yang mendapatkan keringanan-keringanan. Padahal tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Ya mungkin saya gak akan menyebutkan satu persatu siapa saja yang korupsi mulai kemarin dapat keringanan, toh dari segi lamanya di penjara, atau bahkan dapat hukuman, cuman di dalam penjara mereka itu dapat kasur, bisa nonton TV, ada kulkasnya, makan makanan yang mahal. Jadi menurut saya, hukum yang ada di Indonesia ini perlu diperbaiki lagi, khususnya di dalam bidang korupsi. Karena praktik korupsi, suap menyuap, kolusi dan nepotisme ini masih sering terjadi di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus besar. Yang mana ini menunjukkan ketidakadilan dan dapat merugikan negara. Artinya, ketika ini masih dibiarkan, maka seakan-akan hukum yang ada di Indonesia ini itu menggambarkan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi menurut saya untuk menghilangkan kata-kata seperti ini, maka hukum yang ada di Indonesia ini perlu diperbaiki lagi. Kita langsung bahas Harvey Muiz yang mendapatkan hukuman 6,5 tahun saja. Ketika kita bandingkan ya, hukuman dari Harvey Muiz ini dengan pejabat yang korupsi di Cina, ini mengalami kontras yang sangat jauh sekali. Yang mana? Kita tahu kalau Li Jinping, dia seorang mantan pejabat tinggi di Tiongkok yang terlibat dalam skandal korupsi besar-besaran. Ingat, besar-besarannya berapa triliun? Jumlah yang dikorupsi oleh dia yaitu 6,7 triliun. Hukumannya berapa? Hukumannya hukuman mati. 6,7 triliun dikorupsi, hukumannya hukuman mati. Nah, Harvey Muiz. Nih, gue mau marah-marah nanti. Nah, Harvey Muiz, korupsinya ketika ditotal semuanya itu 300 triliun. Ingat, ini sudah termasuk korupsi. 300 triliun. Hukumannya 6,5 tahun.
Dan yang bikin gue marah ya, ini gue marah-marah sekarang. Dan yang bikin gue marah, alasan kenapa kok Harvey Muiz dengan para tersangka lainnya diringankan hukumannya. Pertama, berdasarkan keterangan hakim, Harvey Muiz mendapatkan hukuman 6,5 tahun ini. Itu karena dinilai sopan. Pak, emangnya mulai kemarin itu ada ya? Apakah ada tersangka yang gak sopan? Apakah ada tersangka yang teriak-teriak atau bahkan misalkan nendang hakimnya gitu? Ada ya Pak? Tahu Nenek Asyani di tahun 2014 yang mana beliau ini, nenek ini itu mencuri kayu jati dari hutan produksi. Hukumannya diancam 5 tahun penjara, bayangin. Coba kita bandingkan dengan Harvey Muiz ini. Apakah masuk akal 5 tahun penjara ini? 300 triliun sama kayu jati. Apakah beliau tidak sopan pada saat itu? Apakah beliau itu nendang-nendang hakim? Apakah beliau teriak-teriak di persidangan? Gak akan. Bahkan beliau itu mohon-mohon, nangis-nangis. Apakah itu tidak masuk kesopanan? Nenek Minah kemarin di tahun 2009 yang mana beliau ini didakwa mencuri 3 buah kakao dari perkebunan Rumpung Sari Antan. Beliau itu dijarah hukuman 1 bulan 15 hari. Penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim. Ingat, 3 buah kakao loh. Ketika kita hitung-hitung secara matematika dibandingkan Harvey Muiz ini, menurut saya jika misalkan nenek ini itu dianggap sopan, kayaknya gak akan dihukum deh. Kalau misalkan dibandingkan dengan Harvey Muiz ini. Karena beliau itu apakah tidak sopan? Sopan dia. Alasan yang kedua, kenapa kok diringankan? Itu karena mempunyai tanggungan keluarga. Papa di mana? Kenapa nggak anterin sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama lagi? Karena suami saya juga yang menyuapi anak-anak saya, menemani anak-anak saya tidur. Saya bilang ke anak-anak saya, Papa wamil. Kemudian yang ketiga itu belum pernah dihukum. Nenek-nenek tadi Pak, apakah beliau pernah dihukum? Enggak pernah Pak. Kenapa kok masih hukumannya kayak secara statistika itu masih berat? Padahal jika dibandingkan dengan Harvey Muiz ini, wah, jauh sekali. Jauh sekali. Jadi ini pesan kepada pejabat-pejabat di sana. Jika misalkan hukum di Indonesia masih gini-gini aja, maka menurut saya ini mengalami dampak negatif yang sangat besar. Dampak negatif yang sangat besar. Dampak negatifnya apa? Ya tadi, akan melahirkan koruptor-koruptor baru. Para koruptor-koruptor yang lain itu mereka tidak takut. Kenapa? Karena hasil yang mereka peroleh dengan risiko yang akan dia hadapi itu lebih tinggi dari hasil yang mereka peroleh. Jika kita belajar investasi, di dalam investasi, setiap investasi yang risikonya tinggi, maka kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan itu akan tinggi juga. Jika misalkan risikonya kecil, maka kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan itu juga kecil juga. Di dalam masalah korupsi ini statusnya itu sudah low risk, high return. Jadi mereka risikonya kecil, tapi kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan mereka besar. Makanya saya tuh sangat mengharapkan UU perampasan aset ini cepat diselesaikan. Kenapa kok UU perampasan aset ini gak selesai beberapa tahun? IKN, kok cepat? PPN, kok cepat? UU perampasan aset ini gimana? Kok gak? Nah, sudah kita tahu, tersangkanya ini kan 6 orang ya. Tersangkanya ini 6 orang dari total korupsi 300 triliun. Ketika saya mengatakan tersangkanya ini 6 orang, mungkin, saya yakin, pasti banyak orang-orang yang tahu betul terhadap kasus ini. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang tahu betul cerita di dalam kasus ini, saya pasti ditertawakan. Mereka itu pasti berpikiran, ini ngapain anak muda? Gak tahu cerita sebenarnya, malah bahas-bahas ini. Apakah saya tahu betul cerita ini? Saya tahu betul. Saya tahu betul. Saya tahu siapa dalang dari kasus ini. Saya tahu cerita sebenarnya dari kasus ini. Saya tahu tersangka yang sekarang itu cuma kaki tangannya aja. Dan saya tahu mereka itu mendapatkan percikan dari uangnya itu juga, pastilah, pasti. Namun dia itu gak ngomong siapa yang berada di dalam. Makanya saya tuh gak mau bongkar di sini karena ini bahaya. Karena secara logika ya, dari total korupsi ini, ya, dari total korupsi 300 triliun ini, oke, misalkan 300 triliun ini gak mungkin didapat, gak mungkin yang masuk ke kantong secara keseluruhan. Oke, misalkan kita ambil separuhnya aja deh.
150 triliun ya. 150 triliun. Kalau cuman diambil 6 orang, kayaknya gak mungkin sih kalau cuma 6 orang. Kayaknya ada sih kayaknya. Kayaknya pasti ada ya. Pasti ada lah. Masa 150 triliun cuman diambil 6 orang? Hah? Apakah saya tidak tahu? Saya tahu siapa dalangnya ini. Saya tahu kalau ini itu cuman kaki tangannya aja. Tapi saya gak akan nyebut di sini ya. Saya gak akan nyebut di sini. Karena ini sebatas analisa saya. Karena saya punya teman yang mana teman saya ini tahu betul cerita ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, kasus ini perlu ditinjau lagi dan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan banding lagi. Karena ini tidak sesuai dengan apa yang mereka dapat. 300 triliun, hukumannya cuma 6,5 tahun. Itu sudah, kayaknya kalau ini masih tetap hukumannya seperti gini, kayaknya malu sih Indonesia kayaknya. Pasti malu lah. Dan ini lagi, dari 6 tersangka ini tersangka yang lain ini tolong dicari juga, Pak. Kayaknya gak mungkin sih secara logika 150 triliun kita ambil separuhnya aja. Jika misalkan cuman 6 orang yang mendapatkan. Ini pasti ada lah. Pasti ada dalang dari semua ini. Saya bukan gak tahu ya. Saya bukan gak tahu. Saya tahu sebenarnya. Waduh. Bila lah. See you next video. Eksklusif.